Selamat malam teman-teman, kembali lagi hadir bersama Minver kali ini di acara Transfer Talk Breaking Barriers episode keempat. Apalagi dengan tema bahasan yang sangat keren pada kali ini, yaitu menjelajahi kekayaan dan dinamika kebahasaan di dunia perkuliahan. Siapa sih yang eh, nggak tertarik dengan bahasan ini, apalagi untuk kalian semua yang tertarik di bidang bahasa. Untuk para mahasiswa nih yang sedang menjalani kuliah kebahasaan ataupun yang lainnya. Apalagi pada topik kali ini, Minver mengundang narasumber yang sangat kredibel dalam bidangnya. Jadi dia ini runner up dari Duta Bahasa Jawa Timur 2023 yang pastinya nanti akan memberikan banyak sekali inspirasi buat kita semua mengenai bagaimana caranya untuk menjadi sebuah duta bahasa, bagaimana dia membangun sebuah komunitas kebahasaan, dan bagaimana cara dia berorganisasi dan sebagainya. Nah teman-teman, oke, sebelum kita undang narasumber kita, mari kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Minver ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada Transfer Talk kali ini. Oke, kita sapa dulu kali ya. Ada Mas Cahyo, ada Jeff, ada Diba, Nafidatu, Haibel, ada Mas Luhung, ada Mas Kevin. Halo semuanya, terima kasih yang udah join di live Minver kali ini. Semoga kalian tetap stay ya pada live kali ini sampai 1 jam ke depan. Nah, sembari kita menunggu narasumbernya, Minver sedikit jelaskan ya apa itu program Transfer Talk, yaitu program di mana setiap minggunya Minver akan mengundang narasumber-narasumber yang kredibel di bidangnya, terutama di bidang kebahasaan. Nanti kita akan kupas tuntas sesuai dengan topik bahasa di setiap minggunya. Nah, apalagi kali ini tema bahasan yaitu menjelajahi kekayaan dan dinamika kebahasaan di dunia perkuliahan, yang mana itu sangat erat hubungannya dengan narasumber yang akan Minver undang kali ini, yaitu Kak Rizka Andriani. Nah, dia ini yaitu runner up Duta Bahasa Jawa Timur 2023 yang nantinya akan membahas tentang bagaimana kilas balik dia menjadi duta bahasa, bagaimana dia membangun sebuah komunitas dan sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman, siapkan pertanyaan kalian untuk Kak Rizka nanti ataupun ke Minver. Kalian bisa menanyakannya lewat kolom komentar atau langsung DM Minver. Apalagi di episode 4 kali ini, nggak berasa udah 4 episode aja ya program ini. Semoga akan terus konsisten Minver mengadakan program ini di setiap minggunya. Nah teman-teman, Minver ingatkan di setiap minggunya bahwa untuk teman-teman sekalian yang berminat menerjemahkan dokumen-dokumen apapun itu, entah itu dokumen legal, dokumen untuk beasiswa, dokumen non tersumpah, bahkan translation transfer, siap menerjemahkannya. Mulai dari KTP, KK, surat apapun itu bisa. Atau bahkan untuk kalian yang penonton di sini konten kreator, kami bisa menerjemahkan atau mensubtitling konten-konten kalian ke dalam bahasa Inggris. Semisal ada pertanyaan, Min, di translation transfer bisa menerjemahkan bahasa apa aja sih? Bisa, banyak. Kami bisa menerjemahkan bahasa yang pasti bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, bahkan Yunani. Kami bisa menerjemahkannya. Jadi jangan khawatir kalian dengan pasang bahasanya. Kami bisa menerjemahkan banyak sekali pasang bahasa, banyak sekali dokumen, kami bisa menerjemahkannya. Nah teman-teman, mungkin biar gak berlama-lama lagi, gimana kalau Minver sekarang akan undang Kak Rizka Andriani ke dalam live Minver kali ini.
Oke, gak usah berlama-lama. Minfer akan coba undang Kak Rizka untuk join di live kita kali ini. Lagi ya, ada Kak Kay, ada Kak Amanda, Kak Luhung, Kak Ici, Kak Hanindia. Kak Rizka ternyata udah join ya. Nah, Oh, sorry. Oh my God. halo Kak Bentar-bentar. Rizka. Wah, ini nanti ke up ke YouTube lagi ya tadi. Halo Kak Rizka, selamat join di live Halo, kita ini. baik. Ini suaranya bisa masuk nggak ya? Soalnya di sebelah ini ada panti gitu, jadi agak berisik mungkin di sebelah. Oke, aman kok. Sejauh ini aman. Suaranya Kak Rizka sangat jelas sekali. Gimana dengan suara saya Kak Rizka? Apakah jelas terdengar? Oke, aman, Oke. terdengar juga. Oke. Anyway, Kak Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana Kak Fadil, di sehat juga? Alhamdulillah baik juga. Anyway, lagi sibuk apa Kak Rizka akhir-akhir ini? Lagi sibuk UAS karena masih mahasiswa. Oke, semangat Kak Rizka ya. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu, Kak Rizka ini berkuliah di Universitas Islam Negeri Malang dan menjalankan semester 6. Bener Kak ya? Iya, betul. Semester 6 di UIN Malang. Oke, bener. Nanti mungkin Kak Rizka akan menjelaskan secara lengkapnya background pendidikan Kak Rizka dan sebagainya. Anyway, teman-teman, Minfer ingatkan lagi bagi kalian yang ingin bertanya ke Kak Rizka apapun itu, nanti silakan langsung tanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung DM Instagram Translation Transfer. Oke, gitu. Anyway, Kak Rizka, Minfer langsung aja. Bisa diperkenalkan Kak Rizka ini siapa dan sekarang lagi menempuh pendidikan apa saja? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Rizka Andriani, biasa dipanggil Rizka. Asalku dari Kabupaten Malang, tepatnya di Malang Selatan. Saat Oke. ini domisilinya di Kota Malang karena lagi kuliah di UIN Malang. Oke. Semester 6, jurusan sastra Inggris, ambil profesi penerjemah. Ambil profesi penerjemah, keren sekali teman-teman. Nah, seperti yang uh, flyer Minfer unggah, yaitu Kak Rizka ini runner up Duta Bahasa Jawa Timur 2023. Bener nggak Kak? Iya, Nah, betul banget. Baru saja sebulan lalu kayaknya pemilihannya. Bahkan belum sebulan kayaknya. belum sembilan sebulan. belas Mei masih belum ya. Belum, aduh gokil sekali. Di semester 6 udah menjadi runner up Duta Bahasa 2023. Yang pasti menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, kok bisa sih? Gimana caranya menggapai hal tersebut dan ada gak sih tips dan triknya? Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak Kak Ariska? Kok bisa sampai pada tahap itu? Awal mulanya gimana? Terus proses perjalanannya gimana? Gimana Kak Rizka? Oke, kalau untuk pendaftaran pastinya ya seperti duta pada Ya, umumnya pasti kita akan ada seleksi berkas ya. oke. Seleksinya secara online. Tapi bedanya kalau di duta bahasa itu kita tidak ada minimal tinggi badan. Biasanya kan kalau di pageant itu kan Ya, ada minimal tinggi badan ya. ya. Kemudian ada syarat-syarat tertentu terkait fisik kalau misalnya di duta bahasa itu nggak ada. Hmm. Jadi kita biasa aja kayak seleksi berkas itu kalau tahun ini dari informasi dari Balai Bahasa ada sekitar 200 lebih peserta yang mendaftar di seleksi berkas. Ya, Kemudian disaring menjadi 80. Kita oke. harus datang ke Surabaya untuk melakukan seleksi wawancara. Wawancaranya ada 5 pos, ada tes kebahasaan Hmm. tentang bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa asing, utamanya bahasa Inggris, Ya, ada tes uji bakat gitu, sama tes sedikit psikologi gitu, kemudian ada tes krida. Krida itu seperti advokasi yang kita bawa untuk menjadi duta. Kayak program apa sih yang ya. kita berikan kepada kebahasaan gitu. Oke. Terus yang satunya apa ya? Lupa deh. Yang satunya, lupa aku. It's okay, it's okay. Terus Pokoknya ada 5 pos gitu ya. oke. Jadi mulai pagi aku datang jam 9-an, aku tesnya jam 3 sore. Itu karena banyak banget.
Jadi kita dibagi per kloter gitu. Oke. Dari 80 baru disaring ke 20 besar finalis, jadi 10 putra, 10 putri dipasangkan. Ini yang menjadi Duta Bahasa Jawa Timur. Jadi Duta Bahasa Jawa Timur itu nggak hanya satu pasang gitu, Ya. Oh, atau hanya pemenangnya saja, ya. tetapi seluruh finalis juga bertugas. Cuma beda porsi mungkin ya. Kalau misalnya pemenang satu lebih banyak porsinya, karena mereka juga the real duta bahasa Jawa Timur, kemudian ke bawah-bawah kita bagi rata gitu. Oke. Kemudian kalau di duta bahasa Jawa Timur itu kita harus punya program yang kita inisiasi apapun itu terkait konten ataupun komunitas Hmm. ataupun website, aplikasi, pokoknya yang kita buat sebagai bentuk pengabdian kepada dunia bahasa Ya, gitu. benar. Kalau untuk yang kemarin tuh banyak banget, ada yang kayak buat aplikasi, ada yang bergerak di jurnalistik, ada yang komunitas, website, beragam gitu. Beragam sekali teman-teman itu menginisiasi untuk memajukan uh, terkait Terkait kebahasaan. bahasa. Kemudian kalau di Duta Bahasa itu dan Wali Bahasa kita lebih fokus ke Trigatra Bangun Bahasa. Mungkin teman-teman baru tahu ya Trigatra Ya, Bangun Bahasa karena hal ini ya, nggak banyak orang tahu. Jadi tugas benar. kita sebagai duta adalah memasyaratkan, menggaungkan hal ini. Trigatra Bangun Bahasa. Kita Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. kuasai bahasanya. Oke. Kalau sejauh ini tuh banyak komunitas yang bergerak di bidang penguasaan bahasa asing karena dianggap lebih menjual untuk terkait karir, terkait Benar pendidikan, sekali. dan sebagainya. Sedangkan kalau di badan bahasa itu kita harus tiga-tiganya gitu, terkait bahasa Ya, nasional, ya. bahasa daerah, dan juga bahasa internasional. Jadi bergerak bersama untuk menuju bahasa yang benar-benar kita kuasai itu bermanfaat bagi semuanya. Jadi nggak ketinggalan salah satu gitu kalau di Duta Bahasa. Oke, oke, oke. Ih, keren sekali topiknya. Nah, sampai pada akhirnya Kak Rizka menjadi runner up ini, kira-kira struggle-nya apa sih? Gimana cara Kak Rizka untuk menggapai hal tersebut? Kira-kira ada tips dan triknya nggak sih? Kok bisa gitu loh? Gimana Kak? Kalau struggle-nya karena background-ku bukan dari dunia pageant ya, aku nggak pernah ikut pageant sama Ya, sekali. Ini pertama kalinya aku ikut di dunia kontes pageant itu kan kalau bahasa Indonesia kontes kecantikan gitu ya. ya, Tapi kalau di Duta Bahasa kita lebih mengedepankan intelektual daripada fisik gitu. Struggle-nya adalah ketika teman-teman semuanya adalah duta wisata atau duta kampus di kampusnya. Jadi mereka sudah punya background di dunia ini gitu, di perlombaan pageant. Sedangkan aku nggak punya sama ya, sekali. Jadi kayak kaget aja, kayak small thing kayak pakai heels, kemudian pakai, harus duduk tegap, hal-hal seperti itu cukup ya, ini ya, cukup struggling gitu, apalagi pas karantina. Jadi kan karantina kan nggak cuma sehari gitu, ya. apalagi sampai malam. Hmm, hmm. Membayangkan pakai heels sampai malam tinggi, duduk tegap, harus senyum dan sebagainya, itu cukup struggling. Kemudian yang membuat aku semangat adalah ada hal yang aku bawa komunitasku yang mana ini menjadi tujuan aku untuk ikut dunia pageant terkait di Duta Bahasa. Jadi harapanku memang dinotis oleh Balai Bahasa sehingga komunitasku akan besar nantinya gitu. Amin, Jadi yang amin. membuat semangat itu kalau Ya. jadi kalau struggle-nya banyak banget terkait hal-hal sebauting itu. Apalagi uji bakat terkait seni, aku bukan backgroundku nggak ada seninya sama sekali. Jadi itu cukup membuat mental down. Challenging ya. Hmm, hmm. Oke, oke. Terus gimana Kak? Pokoknya kalau dari aku sih, kalau untuk tips ya, kita harus tahu dekurnya kayak garis besarnya di pemilihan ini tuh mengutamakan apa gitu. Jadi kita harus menyiapkan hal itu semaksimal mungkin. Nah, Nggak, aku nggak bilang kalau misalnya hal lain itu nggak penting, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang nilainya lebih tinggi, lebih baik fokus di situ daripada yang nilainya cukup biasa saja tetapi effortnya juga besar. Mending effort sekalian besar untuk penilaian yang besar gitu. oh, Kalau dari aku sih, karena ini pertama kali ikut pageant ya, jadi iya. kayak memang harus punya trik sih kalau Hmm. biar di notice gitu sama jurinya. Jadi terus mulai dari awal sampai akhir harus membawakan apa yang kita bawa biar di notice, oh anak ini yang ini ya, jadi nggak cuma sekali gitu. Oke. Kalau mungkin bahasa anak sekarang bisa disebut branding nggak sih Kak?
Betul banget Personal branding branding ya. ya, bener-bener ya. Iya, bener. Oke. Betul, Nah, betul, betul. yang pastinya di setiap kontestan atau finalis memiliki personal brandingnya sendiri-sendiri kan. Nah, mungkin apalagi buat teman-teman yang baru dalam hal ini, terutama mungkin Kak Rizka, gimana sih caranya biar bisa ngebentuk branding, atau mungkin cara kita menemukan personal branding kita itu gimana? Kak Rizka dulu gimana, Kak? Oke, bentar teman-teman ya. Ini sepertinya ada sedikit gangguan dari Kak Rizka. Nah, teman-teman, yang jadi pertanyaan Milver tadi yaitu gimana cara kita membentuk branding dalam suatu hal, terutama social branding, yang tujuannya yaitu agar orang-orang itu tahu ciri khas kita bagaimana. Nah, kita coba undang Kak Rizka kembali untuk join di live Transfer Talk lagi. Nah, teman-teman, lagi untuk kalian yang ingin bertanya kepada Kak Rizka, silakan tulis di kolom komentar ataupun DM Infer. Nah, Kak Rizka udah join live kita lagi. Halo Kak Rizka. Iya, mohon maaf, memang sinyalnya. It's a normal thing. Nah, balik lagi ke pertanyaan Minfer tadi, gimana Kak Rizka untuk membentuk branding waktu di pemilihan duta bahasa, yang mana itu pasti penting sekali. Mungkin bisa menjadi salah satu faktor Kak Rizka bisa menjadi run up. Nah, itu gimana Kak? Bisa dijelaskan ke kita semua. Kalau menurut aku sebenarnya personal branding itu di dunia duta perlombaan atau di luar itu yang pasti untuk menemukannya tuh sulit banget ya, seperti Yeah. passion. Kita mencoba banyak hal, kita nggak tahu apakah cocok atau enggak. Jadi salah satu cara adalah mencoba gitu. Mencoba apapun yang membuat kita tertarik. Kalau misalnya kita mencoba, pasti kita akan tahu tuh, oh kita cocok atau enggak. Kalau misalnya kita cocok ya kita lanjut, kalau enggak yang ganti nggak apa-apa. That's okay gitu. Kalau misalnya kita mencoba banyak hal. Kemudian kalau bagaimana kita membangun personal branding, ya kita gaungkan, kita ulangi terus apa yang menjadi nilai dari diri kita. Misalnya kalau kita mau jadi MC nih, pasti kita akan berkali-kali bilang kepada orang bahwa kita punya pengalaman banyak loh di bidang MC. Kalau misalnya kita mau apalagi ya menyanyi, pasti kita bakal banyak bikin konten tentang menyanyi dan bilang ke orang-orang kalau misalnya aku tuh bisa nyanyi loh, meskipun itu bilangnya nggak harus langsung secara direct gitu ya, bisa indirect gitu. Kalau mungkin dengan bikin konten, membahas ataupun berkumpul dengan teman-teman yang satu profesi atau satu hobi gitu. Kalau menurut aku brandingnya gitu. Kayak apa yang aku lakukan di Duta Bahasa gitu. Aku berusaha branding mulai dari awal sampai akhir. Aku nggak berubah terkait apa yang ada di diri aku. Aku nggak pernah menonjolkan hal yang lain kecuali apa yang aku bawa dari awal komunitasku. Ya udah, itu personal branding yang aku bawa gitu. Jadi tetap menggaungkan itu. Oke. Keren banget. Nah, ini ada Pak Zakil gabung ya. Oh iya, halo Pak Yakil. Nah, terima kasih Pak Zakil. Nah, ini Kak Rizka. Pastinya banyak teman-teman atau penonton di sini yang bertanya-tanya nih, kira-kira gimana sih cara membagi waktunya antara fokus di Duta Bahasa dan di perkuliahan, apalagi Kak Rizka sempat mention tadi punya sebuah komunitas tersendiri kan. Nah, itu caranya gimana Kak untuk membagi waktunya, yang pastinya itu nggak gampang kan? Gimana? Kalau dari aku pasti kita punya skala prioritas ya. Aku always use Google Calendar untuk ngejadwal apa sih jadwalku besok, lusa dan sebagainya. Dia aku bisa tahu kalau misalnya oh besok aku ada acara ini nih. Jadi aku nggak bisa untuk hal lain. Biasanya aku Google Calendar dulu, aku schedule dulu, baru aku urutin nih prioritas mana yang nggak bisa aku tinggal. Kalau misalnya ada tugas di Duta Bahasa, tetapi ada UAS nih di kuliah, ya pasti aku UAS dulu dong. Nggak mungkin aku di Duta Bahasa, karena di Duta Bahasa pasti banyak teman-teman yang lain yang bisa backup. Kemudian aku punya komunitas. Aku tahu kalau komunitasku ini adalah non-profit, kita semua relawan. Jadi aku bilang sama teman-teman, kalau misalnya kita punya kendala, punya apapun, nggak apa-apa itu ditunda.
nggak apa-apa itu kita kerjakan dulu, yang lain fokus dulu sama ujiannya dan sebagainya, asalkan ada komunikasi. Kalau misalnya ada komunikasi kan enak tuh. Kalau misalnya mungkin dia sakit nih, bisa aku backup dulu. Nanti tugasku dia yang ngerjain. Oh, Jadi kita pakai skala prioritas sih sama komunikasi kuncinya. Kalau nggak komunikasi, ghosting hilang itu adalah masalah yang besar gitu untuk mengatur schedule, mengatur prioritas yang ada. oke. Nah, kira-kira bagaimana cara Kak Rizka mendukung teman-temannya atau mahasiswa lain, bahkan mungkin adik tingkatnya nih, yang ingin terjun di bidang kedutaan atau ingin menjadi seperti Kak Rizka sekarang? Ada nggak suatu dukungan tersendiri kepada teman-temannya sekalian atau teman-teman dari universitas lain atau bahkan adik tingkatnya? Apa Kak? Ada nggak? Karena aku berangkat dari pribadi ya, bukan dari kampus awalnya, beda sama teman-teman mungkin yang seperti duta kampus atau duta wisata, mereka berangkat dari paguyuban atau kampusnya. Nah, Kalau dari aku untuk mendukung teman-teman atau adik kelas dalam bergabung di duta bahasa, sebenarnya tidak ada, karena dari awal memang aku ikut ini untuk komunitasku gitu, bukan untuk kampus ataupun paguyuban yang aku bawa. Tetapi kemarin sempat ngobrol sama salah satu dosen gitu, jadi dosen minta untuk membantu nanti adik kelas yang berkenan bergabung di Duta Bahasa untuk aku curah pikir atau sharing terkait Duta Bahasa pemilihannya yang di tahun ini. oke. Kalau misalnya secara spesifik, enggak sih, karena aku nggak tahu siapa yang mau gabung di Duta Bahasa selanjutnya, Oh iya. apakah dari duta-duta kampus atau duta fakultas atau di mana, I don't know. Jadi aku ngikut aja apa yang mereka butuhkan. Kalau misalnya teman-teman mau aku bercurah pikir, karena utamakan bahasa Indonesia, sharing itu curah pikir. Oke. Kalau teman-teman itu misalnya membutuhkan aku untuk bercurah pikir terkait pemilihan duta bahasa, aku juga akan bersedia. Tapi kalau misalnya untuk dari diri aku, inisiatif dari diri aku masih belum kepikiran di situ karena background aku juga memang bukan dari pageant gitu. Oke. Oke, siap-siap. Nah, yang menarik nih dari yang Kak Rizka mention tadi yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Yaitu yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Yang terjadi di kita sekarang ini, terutama mungkin ya, ini yang sering kita temui, di instansi-instansi resmi atau bahkan mungkin suatu perusahaan membuat suatu banner khusus, kebanyakan mereka itu salah pada penggunaan kata baku dan sebagainya. Yang mana ini sangat krusial sekali. Seharusnya kita itu mengkoreksi bahasa-bahasa tersebut. Kira-kira Kak Rizka enggak dengan hal tersebut? Atau sering juga menjumpai dengan hal tersebut? Gimana Kak? Kalau masalah kebahasaan, apalagi terkait bahasa Indonesia ya, itu terjadi di semuanya, bahkan di pemerintahan. Iya, betul. Jadi kemarin aku dengar kalau misalnya di pemerintahan saat ini tuh sudah berusaha untuk memuktahirkan terkait bahasa Indonesia dalam bentuk di surat-surat, surat resmi dan sebagainya, penggunaan bahasa di publik gitu. Oke. Tapi hal ini yang membuat apa ya, nggak semuanya tuh tercapai ataupun dilaksanakan gitu oleh pihak pemerintahan pun, apalagi masyarakat secara luas yang nggak tahu tentang ini. Maka dari itu adanya duta bahasa itu diharapkan bisa menjadi garda terdepan untuk menggaungkan utamakan bahasa Indonesia itu. Di kami itu ada program namanya Jaga Bahasa, jadi memang fokusnya untuk mengutamakan bahasa Indonesia yang ada di publik, Oke. di fasilitas umum, apalagi terkait wisata ya. Kalau misalnya wisata itu kan kebanyakan pakai bahasa asing tuh, Nah, betul banget. karena mungkin target mereka adalah wisatawan asing. Sedangkan kalau kita misalnya ke Jepang, ke Cina, ke Korea, bahasa yang digunakan di sana tuh bahasa nasional mereka, bukan bahasa internasional gitu. Pakai huruf-huruf yang beda kan, pakai huruf-huruf mereka sendiri gitu. Nggak pakai bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Itu menjadi ciri khas gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri, krisisnya wisata itu dibuat se-internasional mungkin menggunakan bahasa asing. Iya, betul. Jadi kayak kita pergi ke Indonesia atau ke luar negeri bahasanya sama gitu, nggak ada yang beda. Terus gimana? Oke. Padahal kita adalah motonya tuh utamakan bahasa Indonesia. Itu juga ada di undang-undang gitu, tapi
memang hal ini tidak digaungkan secara masif, makanya orang-orang nggak tahu. Dan secara mindset itu orang-orang ya udah sih bahasa Inggris atau bahasa internasional itu lebih bagus gitu. Padahal bahasa Indonesia memang dibutuhkan, bahkan terkait hal-hal yang krusial terkait wisata yang tujuannya internasional, tetapi salah kaprah malah pakai in English semua. Gitu. Oke. Nah, menarik lagi nih, yaitu bagaimana atau gimana sih tugas para duta bahasa ini untuk melestarikan bahasa daerah, yang mungkin ini menjadi tantangan para generasi milenial sekarang nih. Kebanyakan kita itu masih minim pengetahuan bagaimana melestarikan bahasa daerah. Nah, gimana Kak? Kalau secara resmi, karena kita berada di bawah naungan balai, jadi kita nggak mungkin keluar jauh dari program yang ada di balai bahasa gitu. Jadi kita mengikuti program yang ada di balai, kita membantu program tersebut, apapun programnya. Tetapi untuk menyebutkan apa itu programnya, karena banyak dan kami masih baru 1 bulanan, jadi kami masih belum terlibat banyak. Tetapi hal yang kami tahu adalah ketika kita berusaha menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan satu sama lain. Karena kita di Jawa Timur, kebanyakan kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita komunikasi itu pakai bahasa Jawa, seringnya, bahkan kayak 99%. Jadi hal ini kayak menjadi contoh untuk generasi muda bahwa bahasa daerah itu perlu dilestarikan dengan hal-hal yang kecil. Kemudian ada juga duta bahasa di kami itu ada yang bergabung dengan komunitas daerah, komunitas seni, seperti kayak wayang dan sebagainya, itu kan daerah banget ya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda itu kalau misalnya bergabung saja, itu menunjukkan bahwa kita berusaha untuk melestarikan bahasa daerah. Kita tahu bahwa kekayaan budaya daerah itu tidak hanya terkait seni, barang-barang, produk, tetapi bahasa juga. Kalau bahasa tidak digunakan, itu akan lenyap gitu. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk menggunakan bahasa daerah dalam forum sekecil apapun, itu menunjukkan bahwa kita peduli atas lestarinya bahasa daerah. Kalau dari kami sih gitu. Jadi kami tidak membuat program yang masif, yang gede, yang targetnya besar tapi sulit tercapai, tapi kami memulai dari hal-hal yang kecil yang bisa dicontoh oleh orang lain. Keren banget nih, mulailah dengan hal-hal kecil. Nah, sebelum Minver lanjut ke pertanyaan berikutnya, ternyata udah banyak nih teman-teman dari penonton yang bertanya ke DM Translation Transfer. Kita coba bacakan beberapa ya Kak Rizka ya. Ini pertanyaan langsung yang ditujukan ke Kak Rizka. Kak, pada pemilihan duta bahasa kemarin itu hanya menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saja kah? Atau nggak ada bahasa lain gitu? Gimana Kak? Sebenarnya bahasa asing itu banyak ya. Kalau bahasa Indonesia jelas cuma satu nih, nasional. Kalau bahasa daerah di Jawa Timur itu banyak. Nggak hanya bahasa Jawa, ada bahasa Osing, bahasa Madura, dan sebagainya. Dan itu diperbolehkan. Ya diperbolehkan karena itu memang bahasa daerah yang ada di Jawa Timur gitu. Kalau tuh bahasa asing itu banyak banget. Boleh banget menggunakan bahasa asing yang lain selain bahasa Inggris. Tapi memang yang diutamakan adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional persatuan yang banyak diutarakan, diucapkan oleh orang-orang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahasa asing yang lain itu nilainya juga sama tingginya dengan bahasa Inggris, karena utamakan bahasa asing, bukan utamakan bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Inggris. Oke, bener-bener. Oke, terima kasih. Nah, ada nih pertanyaan selanjutnya. Kak Ariska, gimana sih cara public speaking sebagus itu padahal masih semester 6? Gimana nih? Apa nih tips dan Kak Rizka bisa ngomong selancar itu? Tapi Minver kagum sih dengan cara bicara Kak Rizka dari tadi yang sangat tertata, struktural, dan Minver rasa jam terbangnya untuk public speaking ini sangat tinggi sekali. Gimana nih? Silakan dijawab Kak. Kalau menurut aku sih, gimana cara public speaking di semester 6 itu nggak ngaruh ya. Semester 6, semester 4, 1, 2, 3. Oke. Selama kita berusaha di forum-forum kecil, kayaknya public speaking itu bisa diasah.
nggak semua orang yang introvert itu misalnya tidak jago public speaking di depan nih, Iya. tetapi di depan kamera tuh mereka sangat lancar, who knows gitu, nggak ada yang Gak ada yang tahu. tahu. Kemudian di depan kamera sangat lancar kayak content creator, Nah, kemudian kalau pas bener. presentasi dia gagap udah hilang, Ya. nggak ada yang tahu. Jadi bagaimana caranya ya mengasah terus, kalau ada kesempatan diambil, meskipun itu takut ya udah diambil aja. Kayak for information ya, dulu tuh aku kalau SMP kalau nggak disentuh gitu aku nggak bakal nengok atau nggak bakal ngomong Oh sama iya. sekali, saking aku takutnya introvert banget gitu. Oke, oke. Tetapi aku mikir kalau misalnya aku gini terus gimana, sedangkan kita kan bermasyarakat ya di Ya, mana-mana, benar. di sekolah, pulang kembali ke masyarakat. Mungkin kita ekstrakurikuler kembali ke masyarakat lagi, kembali ke rumah gitu, keluar rumah kembali ke masyarakat lagi. Iya. Jadi aku berusaha untuk mengambil kesempatan meskipun itu banyak salahnya, tetapi tuh candu banget gitu. Kalau kamu salah, ada kesempatan lagi kamu coba untuk berusaha lebih baik. Salah lagi ya udah, Oke. coba lagi. Memang itu di awal bikin Hmm. deg-degan banget, kayak seolah-olah dunia itu memperhatikan kamu, padahal nggak gitu. Nggak semua orang itu benar-benar teliti memperhatikan kamu, Benar. apa yang kamu bicarakan. Karena kita tahu kalau dalam masa berlatih itu personal branding masih belum sekuat itu. Jadi nggak semua orang akan Iya, benar. memperhatikan secara spesifik gitu. Jadi ya usaha aja, setiap kesempatan diambil. Kayaknya Benar. gitu sih kalau dari aku. Oke, 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 bagus sekali penjelasannya, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Ini menarik juga nih pertanyaan nih. Ini Kak Rizka yang jadi MC di acara Temu Penerjemah Jawa Timur itu nggak sih? Oh iya, betul. Nah, Jadi aku emang jadi MC dulu oh di iya. Temu Terjemah Jawa Berarti Timur. Minver dan Kak Rizka sempat bertemu waktu di acara Temu Penerjemah Jawa Timur dulu. Minver soalnya Oh ikut gitu. menemani Pak Zaki di acara tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan Minver nih, kok bisa sih sejago itu? Gimana cara jadi MC yang sebaik itu? Soalnya Minver waktu lihat di acara um, Januari lalu itu Kak Rizka ngebawainnya sangat enjoy, enak, tertata banget. Gimana nih caranya, Kak? Oh, sebenarnya enggak segitunya ya, karena pas jadi MC di Temu Penerjemah Jawa Timur itu ada kesalahan besar yang aku lakukan di awal. Jadi ketika aku mau memberikan penghormatan kepada Pak Iya. Indra, aku lupa banget siapa nama lengkapnya. Oke. Walhasil yang keluar adalah nama terakhirnya. Jadi aku langsung kayak mohon maaf Oke. gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dipungkiri ya. Nah, Um, Kalau misalnya menjadi MC gimana, sebenarnya jam terbangku juga nggak terlalu tinggi. Bahkan ketika di karantina pemilihan duta bahasa itu, aku satu-satunya orang yang nggak mencoba untuk, jadi ada materi gitu ya tentang public speaking, bicara publik gitu. Semua peserta itu mencoba untuk membaca apa yang ada di layar, disuruh gitu intinya oleh pemateri. iya. Kemudian sampai waktunya habis, aku satu-satunya orang yang nggak mencoba sama sekali karena aku udah insecure di awal kayak, Oke. oh my god ini semuanya udah duta, public speakingnya jago, terus aku gimana, aku ya bukan siapa-siapa gitu. Jadi aku sampai habis itu nggak mencoba apapun. Sampai temanku tuh di sebelah bilang, ayo coba, aku bilang kayak, aduh gak bisa, kayak mentalnya udah down duluan. Tetapi apa yang aku ambil, sama ketika ditemu penerjemah Jatim, itu aku kayak semingguan deg-degan, karena di depan aku orang profesional semua kebanyakan, apalagi jam terbangnya udah tinggi. Bener ya Pak. Jadi hal yang aku notice, yang aku highlight adalah ketika kita menjadi pembicara atau berusaha menjadi MC adalah menguasai materi apa yang akan kita bawakan gitu. Kalau kita menguasai materi, sekacau apapun yang akan kita bawakan, kita bisa apa ya, alibi gitu. Apa ya alibi itu? Kita bisa kayak ngarang gitu apa yang akan kita ucapkan selanjutnya karena kita sudah menguasai alurnya. Kalau misalnya kita nggak menguasai menghafal, ya sudah wassalam gitu, nggak akan selancar itu. Kalau menguasai materi, kalau ngeblank ya setidaknya 80% itu aman lah. Oke, yang intinya yaitu kita harus persiapan dulu ya dengan sematang-matangnya sebelum hari H jalannya acara. Nah, Betul banget, pertanyaan bisa dari Minfer nih memang mungkin pertanyaan pribadi dari Minfer, gimana sih cara Kak Rizka untuk menyikapi sebuah kegagalan? Soalnya tadi di-mention bahwa Kak Rizka tadi sempat
melakukan suatu kesalahan yang menurut Kak Rizka itu fatal. Nah, caranya Kak Rizka untuk menyikapi kegagalan tersebut atau kesalahan tersebut gimana setelahnya? Kalau dari aku, pasti kalau kita sudah sadar kalau itu salah, minta maaf. Kalau sudah minta maaf, kita memperbaikinya secara langsung gitu. Nggak menunggu nanti mau penutupan, nggak menunggu nanti di belakang layar, tetapi benar-benar setelah kamu sadar ya kita harus segera memperbaiki gitu. Jadi kita tahu, oh ini salah, oh jadi ini audiensnya tuh paham kalau misalnya tadi melakukan kesalahan segera direvisi. Jadi Oke. nggak menunggu nanti. Kalau dari aku sih gitu biasanya. Oke, oke, oke. Kita lanjut dari pertanyaan penonton yang lainnya. Boleh. Oke, Kak Rizka, di semester 6 ini selain menjadi duta bahasa dan mendirikan komunitas, aktif di organisasi mana lagi sih? Mungkin di organisasi kampus, Kak Rizka ikut, atau organisasi luar kampus? Ada nggak? Aku memang tidak aktif di internal kampus. Oke. Aku sudah pernah mencoba di semester 4 awal kalau nggak salah di HMPS. Kemudian sampai saat ini aku tidak bukan tertarik sih, memang tidak ada niat untuk bergabung di internal, jadi aku lebih ke eksternal. Sejauh ini aku sering dan suka banget mencoba untuk gabung di komunitas atau magang yang ada di luar. Aku pernah mencoba magang di Asia Commerce kayak perusahaan ekspor impor gitu, jadi customer service. Jadi kayak try to improve my English lewat magang gitu. Jadi benar-benar terjun di dunia kerja. Kemudian aku gabung di kampus Indonesia kayak perusahaan gitu tentang kita bisa let's say ruang guru tapi versi light gitu yang ada di Malang, tapi memang aku nggak lanjut di situ, tapi beberapa bulan sempat nyoba. Oke. Kemudian nyoba di Telkomsel juga program magang karena bentrok dulu sama kayak ada kerjaan sedikit gitu, jadi aku keluar. Tapi aku memang dari awal berusaha untuk aktif di luar, di eksternal daripada di internal. Kalau untuk sekarang, aku memang tidak begitu aktif di mana-mana karena mempersiapkan untuk PKL. Karena menjadi penerjemah itu cukup ini ya Kak, cukup sulit. Kak Fadil tahu sendiri dunia penerjemahan. Jadi aku berusaha untuk mempersiapkan hal itu untuk PKL dan nanti selanjutnya. Harapannya sih bisa bekerja sebelum lulus ya, jadi fokus di karir. Kalau misalnya untuk di lain, aku masih mau fokus di komunitasku dan menyelesaikan tugasku yang ada di Duta Bahasa. Harapannya jadi anggota penuh HP ini. Amin, amin, amin. Semoga, semoga. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Kak Rizka ini juga anggota muda Himpunan Penerjemah Indonesia. Bener nggak, Kak? Iya, betul. Anggota muda. Anggota mudanya. Keren banget. Mungkin nggak banyak dari teman-teman sebaya Kak Rizka yang bergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia. Kira-kira bisa diceritain sedikit nggak? Apa yang menjadi pemantik Kak Rizka untuk ikut himpunan dan gimana prosesnya? Oke, aku emang tipe orang yang suka ambil start di awal, kayak misalnya karir. Jadi aku mulai dari semester 4 sudah mikirnya ke magang, bukan ke organisasi. Iya. Karena aku sudah selesai organisasiku di sebelum itu. Sama kayak bergabung di HPI. Jadi aku kayak, oh masih mahasiswa nih, kalau misalnya aku gabung di himpunan atau komunitas yang selaras dengan karirku ke depan, aku bakal tahu medan perang di kerjaan itu lebih banyak, Bener lebih banget. familiar daripada teman-teman yang lain. Maka Iya. dari itu aku gabung. Awalnya aku dulu nggak tertarik di penerjemahan, tetapi ketika aku sudah banting setir ke penerjemahan, aku langsung cari komunitas yang selaras. Karena aku tahu nggak mungkin di kampus itu, di perkuliahan akan membahas terkait profesi ini sampai mendalam, Betul, sampai di lapangan. betul. Tapi kalau misalnya di komunitas ketemu orang-orang yang sudah jungkir balik di dunia penerjemahan, aku bakal tahu meskipun itu hanya sekedar cerita, tapi itu bermanfaat banget. Kalau misalnya kita sudah tahu ceritanya seperti apa, kita akan bisa berpikir ke depan nih, langkah selanjutnya harus bagaimana. Karena di kampus itu, kalau dari aku sekarang merasakan ya, pengalamanku di kampus, lebih banyak ketika aku ikut temu penerjemah Jatim. Kan ada kelas per kelas itu kan ya. Iya. Nah, ketika aku di situ, aku ada materi, ada praktek, ada banyak orang yang satu tujuannya tuh
sudah kayak 100% gitu. Jadi lingkungan yang ada, kemudian pemateri prakteknya langsung dari narasumber yang memang bergerak di bidang itu kayak wow banget. Wow banget. Lebih banyak itu yang aku rasakan daripada ketika aku kuliah yang ya kita tahu kalau kuliah itu memang banyak teori gitu kan ya, banyak teori bakal buat skripsi, beda lagi dengan dunia pekerjaan. Itu makanya aku daftar dari awal. Jadi pas aku di kelas itu ketemu sama dosen yang berasal dari HPI, aku ya seneng banget, oh ternyata ada juga nih praktisi yang jadi dosen, walhasil ada gitu yang nggak teori banget. Jadi gitu, awalnya memang suka ambil start dari awal, jadi gabung di HPI. Oke. Meskipun masih anggota muda ya, it's okay. Nggak lama lagi menjadi anggota penuh. Nah, bisa diceritain sedikit nggak cara daftarnya menjadi anggota muda itu gimana? Ada tesnya kah? Harus menjalani berkas-berkas yang ribet kah? Atau gimana? Bisa diceritakan nggak, Kak? Kalau di HPI, kalau jadi anggota muda, nggak begitu ribet sih. Kalau misalnya tuh kayak ya daftar seperti biasa, ngisi data diri, kemudian ada esai. Esainya itu seingatku kayak kenapa harus gabung di HPI gitu. Terus sama milih pasangan bahasa yang sesuai dengan kita. Udah, tinggal nunggu 2 minggu selesai. Karena kita cuma anggota muda, bukan anggota penuh yang harus seleksi banyak banget Bener-bener. berkas dan sebagainya. Bener-bener. Nah, maka dari itu nggak menutup kemungkinan buat penonton live kami sekarang ataupun yang nantinya menonton siaran ulang untuk bergabung menjadi anggota muda Himpunan Penerjemah Indonesia. Bener nggak, Kak? Iya, betul banget karena gampang banget. Gampang banget. Benefitnya banyak lagi. Ketemu orang-orang keren-keren, banyak job juga. Bener. Jadi untuk teman-teman sekalian, peluang itu terbuka lebar bagi teman-teman yang ingin menapaki karir di dunia penerjemahan. Gitu, Kak ya. Nah, Kak Rizka, tadi mention juga bahwa Kak Rizka itu mempunyai komunitas tersendiri, Peduli Bahasa, bener nggak, Kak? Nah, iya, betul, Peduli Bahasa. Itu komunitas seperti apa, bergerak di bidang apa, terus tujuannya apa dan sebagainya. Silakan. Jadi Peduli Bahasa itu adalah komunitas kebahasaan. Kita nggak punya tujuan lain selain ikut dari visi misinya Badan Bahasa terkait Trigatra Bangun Bahasa tadi. Jadi mulai awal didirikan memang kita pengennya membantu gitu. Kenapa membantu? Kita tahu bahwa komunitas di luar itu organisasi, komunitas, program, apapun itu lebih fokus ke bahasa asing. Sedangkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu jarang banget. Komunitas bahasa Indonesia itu kebanyakan HMPS di kampus. Komunitas bahasa daerah juga sama HMPS di kampus atau orang-orang tua yang memang suka wayang atau kesenian yang sudah legend gitu. Untuk anak muda jarang banget. Kemudian aku punya temen yang kuliah di jurusan bahasa dan sastra daerah. Aku melihat bahwa mereka nggak punya wadah untuk menyebarkan ilmu mereka karena bahasa daerah itu ya di sekolah. Setelah selesai SD bahkan SMP itu nggak semua sekolah mengajarkan bahasa daerah. Maka dari itu terbentuknya Peduli Bahasa, ya peduli terhadap bahasa yang mana, bahasa yang ada di Trigatra Bangun Bahasa, bahasa nasional, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Gitu. Jadi kami mengumpulkan teman-teman yang mempunyai basic di bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah untuk bergabung menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tersebut. Di kami itu ada kelas gratis sebagai program utama, yang mana kelasnya setiap peserta yang gabung di kelas bahasa asing wajib ikut kelas bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Karena bahasa daerah masih ada bahasa Jawa, jadi kami pakainya atau bukan dan. Untuk mencari tutor bahasa daerah itu sulit sekali. Seperti bahasa Indonesia adanya cuma di UNES, UGM sama UNY kalau nggak salah 3 tempat. Oh sama UI, ada 4 kampus di Indonesia yang mana kampusnya itu banyak banget, dan puluhan, ratusan gitu kan, banyak banget kampus swasta negeri gitu. Sedangkan yang ada bahasa Jawa, bahasa daerahnya cuma bisa dihitung pakai jari. Kalau bahasa Indonesia
cukup merata lah bahasa Indonesia, meskipun tidak sebanyak bahasa asing, tapi cukup. Tapi kalau bahasa daerah karena sulit, maka kami pakai atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang bisa diikuti sebagai syarat untuk mengikuti kelas bahasa asing. Jadi teman-teman yang mau ikut kelas bahasa asing di kami, itu tidak lepas dari bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya gitu. Ketika mereka fluent in foreign languages, jadi mereka tetap ingat sama bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Oke. Terus tutor kami juga enggak dari Indonesia aja, ada yang kayak mahasiswa asing yang berasal dari negaranya, Mesir Oh iya, contohnya. oke. Kemudian ada diaspora juga. Kami ada kelas bahasa Turki, Mas, yang ngajar itu diaspora yang ada di Turki. Iya, jadi ada dari Jawa Barat, duta bahasa juga kuliah di Turki, oke. kemudian mengajar bahasa Turki di Peduli Bahasa. Jadi dia ngajarnya dari Istanbul dan Ankara. Ada juga yang dari Yaman ngajar secara online karena kita targetnya adalah nasional ya. Jadi sekitar 70% kita laksanakan secara daring. Kalau luring hanya di Kota Malang. Sejauh ini kalau di Kota Malang kita masih mengadakan kelas bahasa Arab dengan tutor dari Mesir. Dia itu namanya Mbak Sohila, kuliah di UM S2 bahasa Arab, tapi aslinya juga Mesir Aslinya Mesir. gitu. Jadi teman, iya asli gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng kok kalau Agak di Peduli Bahasa bukan tutornya. main. Gokil, gokil. Oke, nah Iya dong, backgroundnya juga selaras gitu. mungkin Kak Rizka bisa menuliskan Instagramnya dari Peduli Bahasa, nanti akan saya pin di kolom komentar biar teman-teman tahu nih dan mungkin ngefollow untuk Instagram tersebut. Bagi teman-teman yang tertarik nih untuk bergelut di bidang kebahasaan, boleh banget bergabung di komunitas Peduli Bahasa, terutama bagi teman-teman yang sekarang di Malang, nanti bisa langsung ke kantornya Peduli Bahasa. Sekarang bertempat di mana ini Kak, komunitasnya Kak? Kalau misalkan kumpul per minggunya mungkin? Karena kami adalah komunitas yang non-profit, tentunya untuk mempunyai base camp itu sangat hal yang sangat besar. Iya, Ya. insya Allah nanti Kak. Oke. Jadi kemudian relawan kami tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Jadi kami tidak mengadakan seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau ada proyek baru kita kayak kumpul secara daring. Kalau ada acara kita kumpul secara luring. Kita kumpulnya nggak hanya terkait proyek Peduli Bahasa, misalnya ada tontonan seru nih, nonton apa kita bareng-bareng. Jadi bondingnya tuh dapat di luar dan di dalam proyek. Oke. Kita biasanya ngadakan kegiatan di EJSC. Di AJJ. Sudah familiar ya dengan EJSC? Familiar banget. Keren banget AJJ Malang. Oke Kak. Iya, di EJSC. Kemudian ada juga kami ditawari tempat oleh pihak Nutrifood di kantor Nutrihub Malang. Terus kami juga berencana untuk menggadeng Perpus Kota Malang dan juga ada co-working space gitu milik Pemkot. Jadi memang kita nggak punya base camp, tapi kita memanfaatkan apa yang ada di Kota Malang. Karena banyak sekali tempat-tempat yang disediakan untuk komunitas non-profit. Jadi kita memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin gitu. Nah, kita juga ada program baru, mungkin menarik teman-teman nih. Jadi di Peduli Bahasa itu ada namanya BIPA Wisata. BIPA itu kan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Iya. Biasanya untuk pelajar kalau misalnya mereka mau sekolah atau belajar di Indonesia. Sedangkan BIPA Wisata ini adalah program yang khusus untuk wisatawan asing, karena kita tahu kalau wisatawan itu lebih banyak jumlahnya dan dinamis terus bergerak daripada pembelajar. Iya. Kalau misalnya kalau mahasiswa pelajar itu kan bertahun-tahun di Indonesia, meskipun mereka tidak belajar BIPA secara terus-menerus, mereka komunikasinya dengan orang Indonesia, jadi mau tidak mau tetap improve melalui percakapan sehari-hari. Tapi kalau wisatawan, mereka di sini nggak banyak waktu gitu. Jadi kami mengambil kesempatan itu untuk mengajarkan, bukan mengajarkan secara detail, tapi memberitahu, mengenalkan bahasa Indonesia ke wisatawan asing. Kami memberikan kelas gratis kepada wisatawan asing, nanti tempatnya juga sama di GSC ataupun di Nutrihub Malang. Kita mengenalkan bahasa Indonesia itu seperti apa, harapannya menjadi oleh-oleh wisata. Oleh-oleh bahasa
ketika mereka pulang ke negaranya. Siapapun boleh bergabung nih, mau menjadi tutor, menjadi humasnya. Kami juga bekerja sama dengan pihak hostel dan tour travel setempat biar para wisatawan itu tahu kalau misalnya ada Peduli Bahasa yang menyediakan kelas bahasa Indonesia secara gratis. Oke, oke. Nah, sejauh ini berapa sih jumlah peserta di komunitas tersebut, Kak? Peserta program atau seperti relawannya? Atau relawannya, iya, relawannya. Kalau relawan itu tergantung apa yang posisi apa yang kita buka. Kalau untuk periode pertama itu kita hampir sekitar 80 itu Banyak. tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi kebanyakan kita daring waktu itu, lebih ke kelas gratis secara daring juga. Misalnya ada bahasa Indonesia itu ada 4 tutor. Kalau misalnya ada bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, Arab, 4 kali 4 16. Belum lagi sekretarisnya, belum lagi humas, belum lagi programnya banyak. Jadi tergantung apa yang kita buka. Untuk periode kali ini kami memang belum buka untuk tutor, kami masih mau fokus di BIPA wisata untuk branding lagi kalau ada bahasa Indonesia gratis untuk wisatawan asing. Gitu. Oh, oke, oke. Nah, mungkin Kak Rizka bisa menjelaskan sekali lagi cara daftarnya ke komunitas tersebut, entah itu untuk menjadi relawan, menjadi tutor, dan sebagainya. Silakan dijelaskan sekali lagi, Kak. Kalau untuk daftar sebagai tutor, sebenarnya kami membuka kesempatan itu setiap hari, boleh Ya, Bari. banget siapapun mau daftar jadi tutor, iya. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau menunggu kita membuka pendaftaran untuk tutor itu sedikit, apa ya, kita butuh banyak, kita juga butuh tempat banyak, dan kesempatan yang kita buka itu tergantung tutornya. Kalau ada tutor, kita buka kelas. Kalau nggak ada tutor, kita nggak bisa buka kelas. Jadi, kalau menunggu untuk pembukaan, biasanya banyak teman-teman yang bentrok jadwalnya ketika kita membuka open recruitment. Tapi ada juga teman-teman yang tiba-tiba DM gitu, bilang kalau misalnya mau jadi tutor, ya kita terima, kita carikan tempat, kita carikan peserta sesuai dengan kriteria, agar bahasa yang mau diajarkan itu memang tepat sasaran. Jadi boleh banget follow di Peduli Bahasa. Oh, bisa banget teman-teman sekalian. Kalau tertarik pada pembahasan kami kali ini, silakan follow Instagram pedulibahasa.id. Di sana kalian akan belajar mengenai tentang kebahasaan, Kak, ya, dan semuanya. Iya betul, Oke, gratis. oke. TOEFL juga ada loh di Bahkan kami, tuh ada. kelas TOEFL. Iya. Gokil Jadi sekali. memang tujuan kami membantu teman-teman di dunia kebahasaan apapun itu. Tapi syaratnya tetap ya harus ikut kelas gratis bahasa Indonesia atau Ya, bahasa Jawa. Gratis kalau kelasnya. Asalkan mau belajar bahasa nasional dan daerah deh, iya. gabung boleh. Sama komitmen. Kalau Komitmen. misalnya ghosting-ghosting mohon maaf nih. Kebiasaan itu orang-orang. Nah, kira-kira ada itu nggak sih batasan umur untuk join ke komunitas tersebut, Kak? Nggak ada. Di kita nggak ada batasan umur kecuali untuk peserta kelas ya. Kemarin itu ada yang gabung masih SD, sedangkan kelas yang kita bagikan adalah kelas untuk SMA ke atas. Oh, Jadi takutnya kalau dijadikan satu malah yang SD ini nanti gimana ya? nah, Aduh, bingung cara ngajarnya. iya. Beda ininya kosakatanya Beda kosakata. gitu. Kalau untuk relawan kita menerima semua. Bahkan ada yang menjadi ini ibu rumah tangga, sudah punya usaha bimbelan besar. Ada juga yang staf kampus, kayaknya tadi gabung di sini deh relawannya, staf kampus di Universitas Muhammadiyah di Batang itu ada. Jadi backgroundnya beragam. Ya S1, S2 kerja meskipun nggak kuliah, meskipun masih SMA juga boleh karena kita tahu bahwa komunitas itu nggak harus dipegang oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Banyak banget orang yang berpengalaman, pendidikannya rendah, kita nggak tahu background ekonomi seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita terima, memang asalkan sesuai dengan latar belakang dan tujuan minat gitu. Kalau misalnya minat di humas nih, tapi nggak kuliah misalnya, masih SMA atau lulus SMA aja nggak apa-apa. Memang kalau mau ayo gitu, kita belajar bareng. Kita nggak pilih-pilih kok. Bahkan kalau di kita itu seleksi berkas sama seleksi wawancara. Wawancara itu kita nggak begitu kayak menyeleksi apa kelebihan kamu, kekurangan kamu,
misalnya ada case apa, kamu harus apa, enggak. Kita lebih menghargai kalau kamu datang wawancara, ya kita terima, karena kami tahu bahwa wawancara itu nggak semua orang bisa Betul datang. banget. Jadi bentuk dari kesiapan, komitmen, dari niat mereka kami lihat dari sesi wawancara. Kalau datang, oke, kita terima. Kita nggak pernah menolak relawan, karena mereka mau gabung di relawan itu hal yang mulia. Hal yang mulia. Siapa sih yang mau gak dibayar gitu, kalau bukan orang-orang yang terpilih. Jadi kita ayo bareng-bareng gitu. Iya, bener-bener. Oke, keren banget. Nah, sebelum, aduh, kenapa waktunya cepet banget sih, padahal pembahasannya seru banget nih. Nah, sebelum berakhirnya program ini ada beberapa pertanyaan lanjutannya Kak ya. Kira-kira gimana cara Kak Rizka untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi mengenai sebuah pentingnya bahasa kepada orang-orang dan terutama kepada teman-teman di generasi sekarang? Ada nggak Kak? Kalau memberikan wawasan, kalau secara pribadi kayaknya aku enggak, tapi aku berusaha melalui Peduli Bahasa, karena di sana banyak banget orang-orang yang bergerak di bidang bahasa. Kita bukan orang yang expert di bidang kebahasaan, kita bukan orang-orang yang bekerja di dunia kebahasaan 100%, tetapi kita peduli gitu. Jadi sekecil apapun bentuk kepedulian kita, melalui apapun, postingan, melalui kelas, melalui curah pikir, sharing, dan sebagainya, itu adalah bentuk dari kami berkontribusi di dunia kebahasaan. Kami tahu ini adalah hal kecil, tetapi kami nggak tahu kalau di luar sana ini bisa dianggap sesuatu yang besar dan impact-nya ke depannya menjadi besar. Begitu. Jadi memang kami memulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, buat Kak Rizka. Apa harapan dan pesan Kak Rizka untuk orang-orang yang sedang ingin atau memulai menjadi duta bahasa Jawa Timur, atau bagi mereka yang ingin memulai mendirikan sebuah komunitas? Ini gimana nih Kak Rizka? Kalau pesan dari aku sih, tentukan tujuannya terlebih dahulu. Kalau misalnya memang tujuannya selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh Duta Bahasa Jawa Timur, ya silakan daftar, silakan berjuang di sana. Tetapi kalau tujuannya tidak selaras, menurut aku lebih baik nggak dulu. Karena kita tahu bahwa menjadi duta, idealisnya itu kita menjadi pengabdi untuk instansi yang menaungi kita. Kita di sana seharusnya bukan memikirkan terkait setelah menjadi duta, karir apa yang akan kita dapat, tetapi setelah menjadi duta, apa yang akan kita lakukan, impact apa yang akan kita berikan melalui titel yang sudah kita bawa gitu. Karena kita tahu di setiap perlombaan, banyak sekali motif-motif yang menjadi tujuan utama dari pihak peserta. Jadi pesan aku adalah tentukan tujuan selaras atau enggak, karena capek loh kalau misalnya kita memperjuangkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian untuk membangun komunitas juga sama, komunitas itu capek, gak ada yang bayar, paling ya relasi. Tentu aja relasi itu nggak semuanya 100% memberikan kita peluang karir yang jelas. Jadi tentukan dulu niatnya kalau mau bangun komunitas, kuat atau enggak, tahu medannya dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh komunitas. Karena komunitas itu sangat capek banget. Harus bangun relasi ke sana kemari, harus keluar uang tentunya. Kemudian harus memberikan kepercayaan kepada orang lain, kenapa mereka harus gabung. Bagaimana kita memberikan kenyamanan untuk teman-teman yang lain agar mereka tetap stay bersama kita. Jadi nggak gabung 2 bulan keluar selesai, ataupun mereka gabung mereka nggak mendapatkan apa-apa. Itu kan gimana ya, kan kita simbiosis gitu, mutualisme. Jadi kita harus benar-benar memikirkan bagaimana nasib dari teman-teman yang gabung bersama kita, dan juga nasib kedepannya komunitas ini atau titel ini kita bawa ke depannya, apakah memang memberikan impact positif atau enggak. Kalau dari aku sih pesannya, jadi tujuan sama kuat-kuat aja deh kalau misalnya untuk hal-hal yang memang non-profit. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih banget. Nggak kerasa banget ini udah jam 8 aja, padahal pembahasannya seru banget dari tadi. Kita bahas ngalur ngidul mengenai kebahasaan. Dan Minver ingatkan lagi buat teman-teman sekalian yang tertarik bergabung pada komunitas Peduli Bahasa, bagi kalian yang ingin berminat terjun di bidang kebahasaan, bisa banget langsung menghubungi
atau mendm Peduli Bahasa, atau mungkin bisa langsung tanya ke Instagram pribadinya Kak Rizka, pasti bisa banget Kak. Nah, selain Boleh itu, banget, dengan senang hati. dengan senang hati. Oke teman-teman, jangan lupa nanti di follow Instagram pedulibahasa.id. Selain itu pula bagi teman-teman sekalian, terutama mungkin followersnya Kak Rizka sekarang, yang berminat untuk menerjemahkan dokumen-dokumen legal ataupun non legal dan sebagainya, mulai dari, atau mungkin kalian yang ingin berminat untuk kuliah di luar negeri dan pastinya itu membutuhkan dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan ke bahasa asing, silakan langsung DM Minver untuk penerjemahan KTP, ijazah, transkrip nilai dan sebagainya. Kami bisa banget untuk menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut. Nah Kak Rizka, aduh udah selesai aja nih acara Transfer Talk Breaking Barriers kali ini. Minver ucapkan terima kasih banyak atas diterimanya undangan Minver pada program kali ini. Saya juga terima kasih banyak Kak Fadil sudah memberikan kesempatan bercurah pikir di siaran langsung Instagram kali ini, dan salam kepada Pak Zakil yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa. Iya. Juga terima kasih buat HPI, kalau nggak ada HPI mungkin nggak akan kenal Pak Zakil dan juga agak akan tahu ada translation transfer. Bener banget. Dan semoga Minver harap di pertemuan pertama kita kali ini, di pertemuan berikutnya kita dapat menjalin kolaborasi-kolaborasi yang lebih keren lagi. Amin. Amin, ditunggu. Siap-siap, Kariska. Anyway, udah berakhir aja program Transfer Talk kali ini. Minver sekali lagi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya udah bergabung pada program kali ini, Kariska. Sama-sama Kak Fadil, terima kasih kembali. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di program Transfer Talk Breaking Barriers di episode kelima minggu depan. See you teman-teman sekalian. Dadah. Terima kasih Kak Rizka. Saya izin untuk menutup kali ini ya.